Kalau misalnya ada, boleh dibuang ke luar. Udah nggak sampahnya nak? Nggak ada loh. Ada ya. Tidak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, yang dipimpin oleh teman kalian, Aulia. Aulia boleh ke depan dan teman yang lainnya boleh berdiri.
Oke, silakan. Kalau ada yang mau minum boleh minum. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak kalian apa aja bentuk ekonomi itu? Atau siapa saja nih kalian yang bisa menyebutkan 3 kegiatan ekonomi yang utama? Oke, yang ya? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, benar. Kasih aku dong. Bagus. Coba sekarang kalian nih perhatikan kegiatan kalian sehari-hari. Ketika kalian membeli sarapan di warung, kalian sedang melakukan kegiatan apa? Coba Fadlan, kegiatan apa itu? Konsumsi, Bu. Oke, benar. Pintar. Lalu, pemilik warung yang memasak dan menyiapkan makanan, itu termasuk kegiatan apa, Wais? Produksi, Bu. Oke, benar. Dan bagaimana dengan pengantar bahan makanan ke warung? Itu termasuk kegiatan apa, Nada? Oke, benar. Jadi kalian bisa melihat ya bahwa kegiatan ekonomi itu sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Untuk pelajaran ini kita akan membahas bagaimana kegiatan ekonomi itu berhubungan dan mempengaruhi dengan kebutuhan manusia. Tujuan dari pembelajaran hari itu Ibu berharap kalian mampu menjelaskan apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi, dan kegiatan atau faktor apa aja yang mempengaruhi kegiatan ekonomi itu. Oke. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kegiatan ekonomi, Ibu ingin menyampaikan mengapa penting untuk kita
adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dengan mendapat memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, benar. Terus ibu mau nanya, kira-kira ada nggak kegiatan produksi di kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa menjawab kegiatannya? Oke, kira Rashid? Benar, coba suaranya lebih besar lagi. Membuat kerajinan tangan, Terus apa lagi? olah makanan menjadi masakan. Ya, benar. Terus? Oke, benar ya. Semua aktivitas yang disebutkan sama Rashid itu adalah aktivitas produksi. Oke, terus ibu ada pertanyaan lagi. Apa sih pendapat kalian tentang distribusi? Boleh aja. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang tersebut mudah diperoleh dan sampai ke tangan pengguna. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir yang mau ibu tanyain sama kalian. Apa yang menjadi tujuan manusia itu? Tujuan manusia atau tujuan kalian deh melakukan konsumsi? Oke, kelompok ini apa tujuannya? Benar, ayo, Wais. Menjaga kesehatan, memperoleh kekuasaan, Terus Santia? Terus Santia? Dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, benar. Nah, ibu anak-anak, ibu ada video pembelajaran. Tolong kalian simak ya video ini. Nanti ibu akan menanyakan sesuatu di dalam video ini. Lihat. Tolong disimak ya videonya, suaranya. Ya.
contohnya dari video yang telah kalian amati. Oke, Fadlan ya. Oke, boleh Fadlan dijawab dengan suara yang lantang. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benar. Contohnya, Contoh kegiatan produksi adalah contohnya petani menanam padi dan sayuran, nelayan menangkap ikan di laut, ibu membuat kue untuk dijual, pabrik memproduksi pakaian atau sepatu, siswa membuat kerajinan tangan untuk dijual, tukang kayu membuat benda atau musik. oke, benar ya yang disebutin sama Pak Gata itu merupakan contoh dari kegiatan produksi. Kasih aplaus dong untuk Pak Gata. Oke, Pak Gata, simak dengan baik ya video ini yang Ibu baca. Tadi itu kegiatan produksi. Setelah kegiatan produksi kan pasti ada kegiatan distribusi. Nah, ini Bu mau tanya sama kalian. Kegiatan distribusi itu apa sih menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Boleh, Renda. Kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Contohnya, sopir truk mengirim barang dari pabrik ke toko. Nah, terus? Sopir mendistribusikan beras ke daerah kecil. Nah, terus? Sopir mengantarkan barang belanja online ke rumah pembeli. Terus? Agen gas LPG mengirim tabung gas ke warung atau rumah warga. Distributor minuman memberikan produk kebutuhan. Oke, benar ya yang disebutin sama Cipta tadi itu merupakan contoh dari kegiatan distribusi. Lalu setelah distribusi kan ada konsumsi. Menurut kalian, oke kelompok yang sana tadi udah menjawab kegiatan apa tadi? Produksi dan contohnya. Di kelompok ini tadi sudah menjawab kegiatan distribusi beserta contohnya. Sekarang nih kelompok yang para perempuan yang garis-garis, Ibu mau nanya, apa sih itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya yang kayak mana tuh? Contohnya membeli dan makan makanan di warung, memakai pakaian yang dibeli di toko, membeli buku tulis untuk sekolah, menggunakan listrik dan air di rumah, menonton film berbayar, atau menggunakan jasa ojek online. Oke, benar ya yang disebutin sama kelompok ini tadi, bahwa yang disebutinnya tadi itu adalah salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Itu ada tugas nih untuk kalian. Ibu ada tugas untuk kalian. Nanti hasilnya kalian presentasikan satu persatu ya di apa? Di sini. Ini untuk kelompok ini jangan buka dulu. Nah, ini untuk kelompok yang ini. Oke, jangan buka dulu ya. Ibu kasih kalian waktu 30 menit untuk menjawab tugas atau LKPD lembar ini untuk kalian jawab dan nanti kalian presentasikan di sini. Oke, boleh buka soalnya. Silakan ya dibahas. Maksudnya itu dibaca. Lalu kalian pahami. Di bawahnya kan nanti ada beberapa pertanyaan, kalian jawab. Bagi yang kurang paham
kelangkaan dan kenaikan harga beras di daerah. Pada bulan September, masyarakat di daerah mengalami kelangkaan beras selama lebih dari 2 minggu. Maka beras yang biasanya 11.000 per kilo meningkat menjadi 17.000 per kilo. Antrean panjang terlihat di beberapa toko sembako. Pemerintah daerah menyatakan bahwa masalah ini terjadi karena keterlambatan pasokan dari distributor utama. Namun pedagang lokal mengatakan bahwa ada beberapa faktor lain yang memperburuk situasi, seperti penurunan produksi beras akibat cuaca ekstrim, kenaikan biaya transportasi sehingga distributor mengurangi jumlah pasokan, dan masyarakat melakukan komplain berlebihan karena takut semakin langka. Serta diminta menganalisis sebab dan akibat kelangkaan tersebut, serta mencari solusi. Dari studi kasus itu ada beberapa masalah utama yang muncul dalam kasus kelangkaan beras, yaitu penurunan produksi beras akibat cuaca ekstrim, keterlambatan distribusi dari distributor utama, kemudian kerugian oleh masyarakat atau distribusi paling puing, dan kenaikan biaya transportasi. Dan ada juga hubungan kegiatan ekonomi yang berpengaruh dalam kasus produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sisi produksi, hasil panen menurun sehingga stok beras lebih sedikit, menyebabkan pasokan tidak mampu memenuhi permintaan. Di sisi distribusi, kenaikan biaya transportasi membuat distributor memiliki stok lebih sedikit sehingga pasokan di pasar terbatas. Di sisi konsumsi, masyarakat membeli kalau jumlah banyak sehingga stok habis lebih cepat. Setiap masalah pasti ada solusi. Ini dia solusi yang dapat kelompok kami sampaikan, yaitu melakukan operasi pasar, memperbaiki transportasi, memperbaiki rantai distribusi, meningkatkan produktivitas melalui teknologi pertanian, diversifikasi tanaman tahan cuaca, meningkatkan transparansi stok, mempercepat distribusi, tidak melakukan tracking, dan membeli sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, kelangkaan beras di daerah terjadi akibat penurunan produksi, keterlambatan distribusi, kenaikan biaya transportasi, dan kerugian berlebihan. Hal ini menyebabkan harga naik dan masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan meliputi operasi pasar, peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan edukasi konsumen agar tidak panik buying. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan saja. Oke, ada yang mau bertanya kah? Ini ada yang mau bertanya. Kami dari kelompok kedua yang bertanya. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang paling dominan menyebabkan kelangkaan beras? Nih ditanya nih, faktor apa? Faktor apa yang jadi apa tadi? Kelangkaan beras. Faktor apa aja nih? Boleh. Siapa yang mau jawab? Oke, Bariki. Terima kasih terhadap kelompok yang telah menanya kepada kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami, faktor yang paling dominan adalah penurunan produksi beras karena cuaca ekstrim. Jika produksi beras berkurang, maka seluruh rantai pasok itu terganggu, sehingga distributor, pedagang, dan konsumen akhirnya merebut pasokan yang semakin sedikit. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab dari kelompok yang menanya kepada kelompok kami. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ampun dulu. Oke, selanjutnya siapa yang udah siap antara kelompok yang ini atau yang ini? Siapa yang udah siap aja nih? Oke. Nanti kita terakhir yang bisa jelaskan. Oke, ini kelompoknya para gadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin menyampaikan studi kasus penurunan penjualan UMKM online. Sebuah UMKM yang menjual pakaian secara online mengalami penurunan penjualan hingga 50% dalam 2 bulan terakhir. Pemilik UMKM mengeluhkan biaya pengiriman yang naik membuat konsumen enggan membeli. Selain itu, produksi menjadi lambat karena beberapa pekerja mengalami PHK dari pabrik lain, sehingga suplai bahan baku berkurang. Konsumen lebih memilih marketplace lain yang memberikan gratis ongkir. Kami mempunyai solusi untuk memecahkan sebuah masalah ini. Studi kasus penurunan penjualan UMKM online ada 3 masalah utama UMKM tersebut, yaitu masalah utama biaya pengiriman naik, suplai bahan baku kain berkurang, konsumen pindah ke marketplace. Lalu yang kedua
kedua, hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi pada kasus UMKM. Pengaruh produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, bahan baku berkurang, produksi lambat, stok sedikit. Distribusi, ongkir mahal, konsumen menunda pembelian. Konsumsi, konsumen mencari alternatif yang lebih murah. 3 solusi yang dapat dilakukan UMKM, pemerintah, dan konsumen, yaitu UMKM membuat promo, bundling, menambah kanal penjualan, pemerintah memberikan subsidi ongkir untuk UMKM, konsumen membeli secara kolektif untuk menghemat biaya kirim. Ringkasan singkat masalah dan solusi. Penurunan penjualan UMKM online disebabkan oleh mahalnya ongkir, kurangnya bahan baku, dan bersaing marketplace. Solusi melibatkan peningkatan efisiensi produksi, strategi pemasaran baru, dan dukungan. Itu saja, kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan. Apa? Saya dari kelompok kami ingin ditanya, apa dampak bagi UMKM dan ke konsumen? Dampaknya adalah UMKM kehilangan pelanggan, pendapatan menurun, konsumen terbebani harga total lebih mahal, stok menumpuk karena penjualan berkurang. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku sedikit. Oke, berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Nama kelompoknya kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis studi kasus kelangkaan dan kenaikan harga cabai. Pada awal bulan Januari, harga cabai di beberapa daerah meningkat tajam dari 40.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga terjadi karena cuaca buruk yang menyebabkan panen tanaman cabai gagal panen. Selain itu, distribusi terganggu akibat banjir di jalur utama pengiriman. Konsumen mulai mengurangi pembelian dan pedagang mengeluhkan turunnya pasokan. Apa saja 3 masalah utama dalam kenaikan cabai? Masalah utama dalam kasus kenaikan harga cabai adalah gagal panen akibat cuaca buruk, distribusi terganggu karena banjir, dan konsumen mengurangi pembelian, pasokan makin sedikit. Jelaskan bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi berpengaruh pada kasus ini. Pengaruh produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, gagal panen, stok sedikit, dan harga naik. Distribusi, banjir menambah pengiriman, pasar pengurangan pasokan. Konsumsi, konsumen menurunkan permintaan, tetapi tetap terjadi kelangkaan sehingga harga tetap tinggi. Berikan 3 solusi dari pemerintah, petani, distributor, dan masyarakat. Dampak kenaikan harga. Pemerintah intervensi pasar, subsidi transportasi, petani, menggunakan varietas cabai lebih tahan cuaca, distributor mencari jalur alternatif, masyarakat mengurangi pemborosan, distribusi. Ringkasan singkat dari kasus kenaikan harga cabai disebabkan oleh gagal panen dan gangguan distribusi. Dampaknya luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Solusi melibatkan peningkatan produksi, perbaikan jalur distribusi, serta edukasi konsumen. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Di kelompok mana nih? Kelompok ini tadi sudah bertanya. Kelompok ini belum kan? Boleh. Silakan. Kenalkan ya. Namanya siapa?
terpengaruh. Jika satu bagian terganggu, maka bagian yang lain itu terganggu. Contohnya, nih, misal jika produksi terganggu kayak yang disampaikan oleh kelompoknya hari ini, kalau produksi terganggu otomatis konsumsi dan distribusinya juga terganggu. Contoh kayak itu gagal panen. Kalau gagal panen otomatis harga beras akan naik. Itu kalau harga beras naik, yang pasti pendapatan kita sebagai manusia juga bakalan terganggu ya. Kebutuhan juga akan naik anjlok. Terus jika distribusi bermasalah, maka konsumen kesulitan mendapatkan barang. Contohnya kayak hasil studi kasusnya kelompok ini tadi kan, menaikkan harga cabai. Jika cuaca buruk, otomatis gagal panen dan gagal panen otomatis juga itu harga cabai itu kemudian naik. Contoh yang lainnya, kalau jalan rusak atau cuaca buruk, barang yang pasti akan terlambat sampai, lalu konsumen juga akan lama mendapatkan barang itu. Dampak dari kegiatan ekonomi terhadap manusia, yaitu menentukan harga barang. Jika barang itu